Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris, teman-teman semua. Kita mulai dari yang dasar. Apa itu? Yaitu tentang the parts of speech, atau juga disebut sebagai kelas kata. Kita tahu di dalam berbahasa di dalam berbahasa ada yang namanya kata benda, ada kata sifat. Kata benda contohnya seperti mobil, motor, ataupun kata sambung contohnya seperti dan, atau. Intinya ketika kita berbicara tentunya disusun oleh berbagai kata. Nah, kata ini berbagai kata ini ada kelas-kelasnya tersendiri. Maka dalam bahasa Inggris disebut sebagai the parts of speech atau kelas kata. Nah, bisa disingkat ada 8 ya, teman-teman. Kelas kata dalam bahasa Inggris itu ada 8. Ada 8 atau bisa disingkat sebagai panca VIP atau panca VIP. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, preposition. Bisa disingkat PANCA, panca, VIP, VIP atau VIP. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita ada pronoun. Nah, pronoun ini adalah kata ganti. Pronoun disebut sebagai kata ganti. Kata ganti. Contohnya I. Contohnya I. You. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita. Kenapa kata ganti? Kata ganti gini loh maksudnya. Contoh, saya memiliki teman memiliki teman namanya Budi semisal. Namanya Budi, lalu saya menyebutnya Budi di depan saya Saya bilang, "Hei kamu." Nah, kamu kan maksudnya Budi di situ. Tapi Budi saya ganti menjadi kata you. Saya ganti menjadi kamu. Nah, namanya adalah kata ganti atau we, kita. Kita banyak teman, banyak berbagai nama, lalu kita menyebutkan secara keseluruhan menjadi kita. Kita, bahasa Inggrisnya adalah we. Jadi, seperti I, you, they, we, ini disebut sebagai pronoun atau kata ganti. Oke, kita lanjut yang kedua, ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Adjective merupakan kata sifat. Gunanya apa? Untuk mensifati. Nah, contohnya good. Good. Good artinya bagus. Red artinya merah. Contohnya mobil merah. Nah, mobil kita sifati mobilnya berwarna merah. Red car atau good adalah sebuah kata untuk mensifati. Bisa baik, merah berupa warna, contohnya biru, putih, atau contohnya sebuah karakter baik, jahat, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai adjective. Adjective. Yang berikutnya ada noun. Noun atau disebut sebagai kata benda. Noun adalah kata benda. Contohnya apa? Contohnya itu car, mobil, atau book, artinya buku. Nah, ini kata benda. Kata benda. Mobil, buku, atau seperti ini spidol, atau black marker, atau contohnya lagi seperti ini papan tulis. Nah, ini kata benda. Whiteboard, kata benda. Oke. Selanjutnya yang keempat ada conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata sambung, gunanya untuk menyambungkan untuk menyambungkan. Contohnya apa? Contohnya and. Nah, and ini artinya dan. Aku dan kamu, menyambungkan aku dan kamu. I and you. I and you. Tapi yang sering disebut you and I. You and I, you and I. You and I, kata sambung and. Atau or ini kata sambung atau. Nah, aku memilih kamu atau dia. You or she. Nah, or kata sambung atau but atau but.
But ini juga kata sambung. Tapi. Nah, yang kelima ada adverb. Adverb merupakan kata keterangan. Dia menerangkan waktu atau bisa juga menerangkan tempat. Maka disebut sebagai adverb. Contohnya di sini kita ada kata well. Nah ini keadaan ya, keterangan. Dia menerangkan keadaannya baik, well. Atau now. Ini menerangkan waktu, artinya sekarang. Nah ini keterangan waktu. Now. Seriously, ini juga adalah adverb serius gitu. Yang berikutnya ada verb atau kata kerja. Nah, kata kerja ini sebuah kata pengungkap aktivitas. Ya, mengungkapkan aktivitas ataupun sesuatu yang ya dikerjakan lah ya, intinya dikerjakan. Memang nanti lihat di kamus ya, tapi lebih gampang untuk memahami. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu kata-kata yang diawali dengan kata me atau ter. Contohnya eat. Kalau ini eat maknanya adalah makan, memakan ya, bisa ya, memakan atau makan saja bisa. Makan, eat makan. Atau drink artinya minum. Nah ini juga kata kerja. Atau mengetahui, contohnya know, mengetahui. Atau juga bisa berlari. Nah, berlari, run. Nah itu merupakan kata kerja. Yang ketujuh, kita ada interjection. Interjection itu kata seru. Nah, sering teman-teman ucapkan ya kata seru itu. Contohnya kita bilang hi, hello, Nah, ini merupakan interjection atau kata seru. Yang kedelapan ada preposition. Preposition itu adalah kata depan. Dia berada di depan kata ini. Contohnya ada in artinya di. Nah ya, on bisa bermakna di atau di atas juga bisa, on tergantung nanti kalimatnya. Ada juga for artinya untuk, for. Nah kata-kata ini letaknya di depan sebuah kata benda ya. Contohnya in the school atau on the table. Nah, for you. Nah dia letaknya ada di depan. 8 kata ini nantinya akan memiliki fungsi masing-masing ya. Memiliki fungsi masing-masing dan penggunaannya masing-masing. Tapi tidak akan saya jelaskan sekarang karena itu sangat detail. Kita belajar dasar dulu ya. Teman-teman setidaknya ya harus mengetahui permulaan untuk belajar bahasa Inggris. Setidaknya kita harus mengetahui 8 kelas kata ini. Kenapa kok penting ya? Karena dalam berbicara bahasa Inggris kita akan menggunakan atau membuat sebuah kalimat. Tentunya setiap kalimat itu disusun dengan berbagai kata, berbagai kelas kata. Nah, maka kita ya harus tahulah kelas kata itu ini menjadi noun ataukah verb ataukah adjective atau verb atau adverb atau preposition dan lain sebagainya. Kalau teman-teman susah untuk menghafalkan, bisa disingkat. Tadi seperti saya bilang ada P A N C A V I P. Panca-vip atau panca VIP. Oke, sekarang kita masuk di contoh ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada contoh di sini. Bisa contoh di sini ada kata we. Nah, we ini apa? We ini kelas katanya apa? We artinya kan kita. Nah, sekarang kita berarti apa? Adalah kata ganti. Maka yang benar we adalah pronoun. We itu pronoun. Kita tulis angka 1 di sini. We adalah pronoun. Yang berikutnya ada kata need. Artinya butuh. Need itu artinya butuh. Nah, dari ke-8 ini apa kira-kira? Kelas katanya apa? Oh, ternyata kita menemukan need di sini fungsinya sebagai predikat. Nah, kita temukan ternyata need itu adalah verb kata kerja. Nah,
Yang berikutnya ada water. Water artinya adalah air. Nah, air apa berarti di sini? Kelas katanya? Oke, benar. Kelas katanya adalah noun. Ketiga, noun, kata benda. Water itu adalah kata benda. Yang berikutnya and, dan. Dan di sini apa? Berarti kelas katanya? Oke, kelas katanya adalah conjunction, kata sambung. Kan dia menyambungkan ya. And ini menyambungkan antara water dan sugar. Nah, sugar ini artinya gula. Gula berarti sama, yaitu kata benda. Nah, and ini menyambungkan antara water dan sugar. Maka and disebut sebagai conjunction, kata sambung. Oke, now artinya sekarang. Nah, ini menerangkan waktu. Berarti apa kata keterangan? Oke, benar. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah adverb. 5, kata keterangan. Yang berikutnya but, tapi, maknanya tapi. Nah, berarti kata ini di sini ada conjunction, kata sambung. Oke. 4. Lanjut, ada they. Tanda they itu artinya mereka. Berarti mereka pronoun. Oke, bagus. They adalah pronoun need. Sama di sini berarti verb. Need itu verb. Yang berikutnya ada rice. Rice merupakan artinya adalah nasi. Nasi kan benda ya, berarti kata benda. Nasi kata benda. Oke. Or, atau. Nah, kita ada di sini ternyata or berarti conjunction. 4, ada money. Ada money artinya uang, maka yang tepat adalah noun, kata benda. Oke, sangat mudah ya untuk dipahami. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Ini belum selesai sebenarnya karena masih ada fungsi-fungsi atau penggunaan-penggunaan yang tentunya harus kita ketahui. Mungkin di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.